Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Mengapa demikian? Kita lihat secara tuntas bahwa bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana disebabkan ada keistimewaan bulan Sya'ban, yaitu pada bulan Sya'ban diturunkan ayat sholawat dan salam atas Rasulullah SAW, yaitu ayatnya berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, artinya adalah sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ayat ini tentu sering kita dengar, adalah tuntunan untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Imam Ibnu Saif Al-Yamani menyebutkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan ayat tersebut turun pada bulan Sya'ban, ayat yang kita baca tadi. Juga Imam Syihabuddin Al-Qustolani menyebutkan sebuah pernyataan dari sebagian ulama bahwa bulan Sya'ban merupakan bulan bersolawat kepada Nabi SAW karena ayat solawat diturunkan pada bulan Sya'ban. Nah, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan sebuah pernyataan dari Abizar Al-Hurawi bahwa perintah solawat kepada Nabi SAW dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima adalah pada tahun kedua Hijriyah. Dan ada yang menyebutkan bertepatan dengan malam Isra Mi'raj. Padahal kita harus menggali apa rahasia sholawat itu. Apa rahasia sholawat sehingga sholawat itu dikatakan adalah sangat istimewa. Bersolawat kepada Nabi adalah sangat istimewa. Ada yang dikatakan seperti ini, para pemirsa sekalian. Kita bongkar kenapa rahasia sholawat itu. Kalau ada anjuran bahwa kalau kita sedang dalam keadaan terdesak, maka kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Ini pertanyaannya. Kalau kita dalam keadaan terdesak, kenapa kita nggak langsung saja minta kepada Allah? Kenapa kok dalam keadaan terdesak justru kita dianjurkan untuk mendoakan Nabi? Kenapa tidak mendoakan diri kita saja langsung kepada Allah? Ya Allah, saya dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit, tolonglah saya. Tapi anjurannya adalah justru mendoakan Rasulullah. Rahasianya ternyata para pemirsa, ketika kita dalam keadaan terdesak, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan terjepit, kita disuruh, dianjurkan untuk mendoakan Rasulullah, karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Jadi Allah dan Rasulullah itu sudah saling mencintai. Nah, kita bagaimana? Kita belum tahu. Maka ketika kita mendoakan kekasihnya Allah, maka Allah pasti akan menolong kita. Loh, kok ada hambaku ini kemudian berikrar, kemudian menyatakan cintanya kepada kekasihku, kata Allah. Seolah-olah berkata demikian. Maka kalau ada hamba yang seperti ini, justru aku akan dengan segera menolongnya karena dia sudah menyatakan cintanya kepada kekasihku. Ini beda kalau kita langsung mohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku. Nah, ini berbeda. Karena kita sudah ketika membaca sholawat, kita menandaskan, kita tegaskan, kita ulang-ulang pernyataan bahwa kita mencintai kekasihnya Allah. Maka Allah pasti akan menolong kita. Karena Allah dan Rasulullah sudah saling mencintai. Rasulullah mencintai Allah, Allah mencintai Rasulullah. Nah, posisi kita di mana? Posisi kita adalah ingin masuk ke dalam segitiga cinta itu, maka kita menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kita. Dan caranya adalah kita dibebaskan dari segala kesusahan. Maka itulah di bulan Sya'ban ini, kita sudah masuk bulan Sya'ban, mari kita perbanyak sholawat, mari kita tegaskan kepada diri kita untuk selalu membaca sholawat dalam setiap keadaan apapun. Terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.